Oke, baik. Ini salah satu topik yang dibahas pada farmakologi dasar ya, uji praklinik dan klinik. Ini kita lewat saja karena sudah disampaikan tentunya di awal perkuliahan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya sekali lagi ini saya ulang kembali ya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, ya, mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional sebagai anggota tim kesehatan di berbagai sarana kesehatan. Ya, jadi ini memang ini menjadi dasar ya. Nanti pada kita melihat, mengetahui ya bagaimana akhirnya dari teori farmakologi bisa kita jalankan pelayanan di berbagai layanan kesehatan. Ya, di sini ada beberapa sub CPMK, ada beberapa bagian untuk topik uji praklinik dan klinik ini, kita akan fokus pada yang ini ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar penggunaan dan pengembangan obat. Ya, di sini fokusnya memang drug development. Selanjutnya, ini topik yang akan kita bahas bagaimana sudah ditampilkan pada MAS ya, pada Learning Management System kita. Namun sebelum presentasi dan diskusi kita lakukan, sudah ada juga ya video diunggah di MAS untuk bisa kalian lihat. Kita akan mengulang sedikit video itu, kita akan tonton bersama di sini. Durasinya sekitar 10 menit ya. Setelah nonton video tersebut, kita akan coba kuis. Mudah-mudahan dengan kuis tadi dan nonton video sebelumnya kita jadi tahu mana yang hal-hal penting ya yang mesti kita highlight begitu, fokus ya. Karena memang sebenarnya untuk materi ini tidak cukup untuk satu pertemuan ya, ada mata kuliah tersendiri di S2 yang membahas di satu semester itu seluruhnya kita membahas uji preklinik dan klinik. Jadi memang sangat luas dan di sini berarti yang kita bahas adalah prinsip-prinsip dasarnya saja, kita memahami bagaimana uji praklinik dan klinik ini dilakukan di Indonesia. Baik, kita tonton dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk perkuliahan farmakologi dasar sesi 7 ini, saya akan membawakan materi tentang pengembangan obat, uji preklinik dan uji klinik. Proses pengembangan obat. Proses pengembangan obat adalah proses yang begitu panjang dan memakan waktu yang lama. Kalau kita lihat dari skema berikut, ini akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Tetapi mungkin dalam prosesnya akan lebih panjang tergantung bagaimana penyakit tertentu bisa kita teliti dengan baik. Inisiatif penemuan obat lahir dari kebutuhan akan pengobatan suatu penyakit di mana tidak tersedia produk yang efektif atau biasa kita sebut unmet clinical needs. Contohnya untuk masa sekarang adalah obat untuk COVID-19. Lead discovery adalah usaha untuk menemukan prototipe molekul atau satu seri molekul yang memiliki aktivitas dan selektivitas dalam proses screening obat, yaitu usaha memberikan landasan untuk optimasi struktur kimia dan penemuan kandidat obat yang paling menjanjikan. Prototipe molekul memiliki core struktur yang unik dan dapat dipatenkan. Berikut adalah seluruh fase dari uji preklinik dan uji klinik. Uji preklinik dan uji klinik diawali dengan penelitian dasar, yaitu penelitian in vitro kita sebut. Dari penelitian in vitro ini kita akan mendapatkan lead yang seperti tadi disebutkan, struktur yang paling menjanjikan untuk menjadi kandidat obat. Kemudian setelah kita mendapatkan lead tadi, kita akan menguji kimia tersebut, senyawa tersebut pada hewan model yang kita sebut biasanya dengan percobaan in vivo. Percobaan atau penelitian pada hewan model ini kita akan menentukan keamanannya dengan uji toksisitas, efikasinya, dan mekanisme kerja obat. Kemudian setelah selesai pada fase pengujian pada hewan, akan berlanjut pada uji klinis. Uji klinis ini terdiri dari 4 fase, 1, 2, 3, dan 4. Pada fase 1, ini melibatkan 200 sampai 100 subjek. Ingat, di sini subjek artinya adalah orang yang sehat, bukan pasien. Apa yang ditentukan pada fase ini? Fase ini kita menentukan dosis yang aman dan proses farmakokinetika obat secara keseluruhan. Berlanjut pada fase 2, yaitu fase ini melibatkan 100 hingga 200 pasien. Di sini kita menentukan efikasi obat pada pasien, pada orang yang sakit. Pada fase ini bisa dijalankan prosedur single blind. Artinya adalah pasien yang diberikan obat tidak mengetahui apakah itu obat atau bukan. Pada fase 2 ini paling banyak terjadi kegagalan pada uji klinis. Artinya hanya sekitar
25% obat yang diujikan pada fase ini lolos menuju fase ketiga. Fase ketiga akan melibatkan lebih banyak pasien, sekitar 1.000 sampai 6.000 pasien. Di sini juga menguji efikasi dan di sini akan terlihat beberapa efek samping yang sebelumnya tidak terlihat pada fase-fase 1 dan 2. Di sini biasanya dijalankan dengan metode double blind trial. Artinya yang memberikan obat dokternya dan yang diberikan obat pasiennya sama-sama tidak mengetahui apakah ini obat atau placebo. Kemudian berlanjut ya, setelah fase 3 obat bisa didaftarkan ya, yang kita sebut pendaftaran obat baru atau new drug entity. Setelah fase 3 akan berlanjut ke fase 4. Sebelum masuk ke fase 4 biasanya obat didaftarkan melalui mekanisme yang disebut pendaftaran obat baru. Masuk ke fase 4 obat sudah dipasarkan, sudah beredar ke populasi yang lebih luas daripada di fase 3 yang hanya melibatkan 1.000 sampai 6.000 pasien. Pada fase 4 ini akan begitu luas sehingga mungkin akan memunculkan reaksi-reaksi obat yang tidak diketahui pada fase-fase sebelumnya. Fase ini biasa kita sebut dengan post-marketing surveillance. Nah, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ini akan memakan kurang lebih 20 tahun. Untuk masa pengujian in vitro itu memakan kurang lebih 2 tahun. Di fase in vivo juga memakan 2 tahun. Di fase uji klinik 1, 2, dan 3 ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun, 6 tahun. Dan kemudian fase surveillance ini adalah masa di mana obat dipasarkan dengan paten, dengan hak paten selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu obat menjadi obat generik. Sehingga sebenarnya masa paten obat itu tidak sepenuhnya 20 tahun, tapi hanya sekitar 10 sampai 12 tahun setelah fase 3 dilalui. Baik, selanjutnya untuk riset dasar hingga praklinik. Kita akan membedah sedikit demi sedikit fase-fase tadi yang digambarkan pada tabel. Untuk riset dasar yang tadi kita sebut adalah riset in vitro, sebetulnya tidak sepenuhnya berjalan in vitro. Ada juga kita melibatkan hewan model. Di sini ada beberapa tahap seperti terlihat pada skema, ada validasi target, ada screening, kemudian ada pengujian-pengujian in vitro yang berbagai macam untuk menguji variabel-variabel, dan kemudian ada pengujian pada hewan coba. Nah, setelah itu dilakukan uji preklinik untuk keamanan dan masuk kepada uji klinis. Yang paling penting pada riset dasar adalah validasi target. Semua pengembangan obat baru membutuhkan pengetahuan tentang target yang baru. Validasi target berarti memastikan bahwa protein atau biomolekul terkait menjadi faktor penting dalam patogenesis suatu penyakit. Contoh dalam pengembangan obat AIDS di mana CCR5 atau chemokine reseptor 5 menjadi target. Salah satu inhibitor CCR5, CCR5 untuk pengobatan AIDS adalah maraviroc. Berikut daftar beberapa pengujian, beberapa studi yang dilakukan untuk memvalidasi target tersebut. Di penelitian yang pertama, itu dibuktikan bahwa harus ada CCR5 pada permukaan sel agar virus HIV bisa menginfeksi. Di penelitian selanjutnya, diketahui bahwa penurunan kadar atau down regulation dari protein CCR5 dapat menyebabkan sel resisten terhadap virus HIV. Ini artinya keberadaan protein CCR5 ini sangat penting bagi infeksi virus HIV pada sel. Kemudian pada penelitian selanjutnya, ligan yang lain yang berikatan dengan CCR5 yang kita sebut chemokine yang berikatan dengan CCR5 mengganggu proses infeksi HIV. Artinya kalau ada ligan lain yang menempel pada reseptor tersebut, itu akan mengganggu proses infeksi HIV. Selanjutnya, pada penelitian berikutnya, intervensi terhadap CCR5 atau kita sebut knockout, di mana ekspresinya sama sekali dihilangkan, tidak menyebabkan kematian pada hewan coba. Ini menjadi bukti bahwa target tersebut aman untuk dimodifikasi. Keseluruhan uji ini bisa kita lihat dari tahun penelitiannya, ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Tujuan besarnya dari penelitian, seri-seri penelitian ini adalah kita bisa memastikan bahwa ada hubungan sebab akibat yang jelas antara target obat dan modifikasi target tersebut. Baik, selanjutnya setelah validasi target dan pengujian berikutnya, in vitro maupun in vivo, kita masuk kepada uji preklinik. Di uji preklinik ini bukan uji dasar lagi, tetapi uji yang terhubung dengan proses registrasi obat. Maka dari itu kita bisa melihat pada uji preklinik ini bukan hanya penelitian, tapi juga ada dokumentasi, kemudian ada pengujian toksisitas dan efikasi, kemudian membangun bioanalisis agar obat atau molekul yang kita teliti bisa diukur dengan baik. Kemudian ada juga terkait formulasi dan manufaktur. Kesemua ini berjalan paralel, satu dan lainnya saling melengkapi agar obat bisa masuk pada tahap klinis.
Kita berlanjut pada uji keamanan. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data-data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan pada manusia, karena biasanya menggunakan hewan untuk menguji toksisitas. Hewan dan manusia walaupun ada kesamaan, terdapat juga beberapa perbedaan yang tidak bisa kita terjemahkan begitu saja bahwa obat yang aman pada hewan uji pasti aman pada manusia. Namun paling tidak, pengujian pada hewan bisa memberikan petunjuk awal bahwa obat atau zat yang kita teliti relatif aman. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo yang dapat dipercaya adalah pemilihan hewan uji, galur dan jumlahnya, cara pemberian sediaan uji. Selanjutnya, pemilihan dosis juga penting dalam proses uji toksisitas. Teknik dan penanganan hewan uji juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses uji keamanan ini. Jenis-jenis uji toksisitas sangat beragam. Ini diambil dari peraturan Badan POM, ada begitu banyak uji toksisitas seperti yang bisa dilihat pada slide ini. Kemudian pertanyaannya adalah, uji mana yang kita pilih? Uji keamanan yang kita pilih akan sangat tergantung dari bagaimana obat ini diberikan, dari bagaimana obat ini diindikasikan untuk penyakit tertentu. Sehingga tidak semuanya mesti dilakukan, tetapi yang paling banyak dilakukan dari berbagai jenis uji toksisitas ini adalah uji toksisitas akut oral, kemudian subkronik oral, kemudian terotogenitas, dan kemudian uji toksisitas kronik oral. Kita tidak bisa membahas keseluruhannya, saya akan mengambil satu saja sebagai contoh, yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal. Dosisnya tunggal, hanya satu kali diberikan, atau dosis berulang namun diberikan dalam rentang waktu 24 jam. Tujuan uji toksisitas akut oral adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya. Setelah pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Organ-organ yang menjadi sasaran biasanya adalah hati dan ginjal. Kenapa? Karena dua organ tersebut sangat berperan penting pada proses farmakokinetika obat. Kemudian organ-organ lain yang terkait itu tergantung dengan indikasi dari obat tersebut. Misalnya, kita meneliti obat diabetes, mungkin juga kita harus meneliti organ pankreas dan seterusnya. Berikut adalah kriteria menurut GHS, Global Harmonized System, atau OECD, Organization for Economic and Cooperation and Development. Jadi Badan POM ini sudah mengambil peraturan di mana kalau kita mengikuti peraturan ini, obat yang kita daftarkan itu sudah sesuai dan bisa diterima di negara yang lain. Dari kriteria ini bisa kita lihat, misalnya kita ambil dosis 300. Biasanya toksisitas akut dengan kriteria OECD ini kita memulai di dosis setengah, yaitu 300 mg per kilogram berat badan. Untuk uji awalnya, uji permulaannya kita menggunakan sedikit tikus, kemudian kita tambahkan pada uji utamanya sampai 5 tikus, atau mencit kita biasa gunakan. Kalau pada uji awal kita gunakan 300 mg per kilogram berat badan dan kita temukan tidak ada kematian sama sekali pada uji awal tersebut, kita bisa melakukan peningkatan dosis, yaitu masuk ke dosis berikutnya, yaitu 2000 kg per berat badan. Jika pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan tidak terjadi kematian sama sekali, ini zat atau obat yang kita teliti masuk pada kategori 5 ya, atau kategori hampir tidak toksik. Untuk dosis 5000 itu bisa dilakukan atau tidak, tergantung dari pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jika ternyata tadi misalnya pada dosis 300 terjadi kematian, maka yang dilakukan adalah bukan naik dosisnya tapi turun ke dosis 50 dan seterusnya. Kriteria bahaya menurut GRAS dari FDA dari Amerika ini juga bisa kita lakukan. Untuk kriteria ini berdasarkan pada LD50, yaitu dosis yang menyebabkan 50% dari sampel hewan mati. Kalau pada cara yang sebelumnya pada OECD tidak perlu kita sampai mendapatkan LD50, tapi untuk kriteria ini kita harus menemukan LD50. Kalau kita lihat pada dosis 500 sampai 5000 mg per kilogram berat badan, untuk LD50-nya ini dimasukkan ke dalam kategori toksik ringan. Dosis selanjutnya yaitu dosis 5 gram sampai 15 gram per kilogram berat badan hewan uji itu dikategorikan sebagai praktis tidak toksik
atau dengan tingkat toksisitas 5. Dan ini sebenarnya mirip dengan OECD, tetapi perbedaan utamanya adalah pada OECD tidak perlu mendapatkan LD50, nilai LD50, tapi dalam kriteria ini kita harus mendapatkan LD50. Dua kriteria ini bisa kita gunakan. Tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari daerah lain, dari negara lain, mungkin akan lebih baik kita menggunakan OECD. Dalam pengembangan obat, tidak mungkin kita tidak melibatkan perusahaan. Kenapa? Karena pada umumnya, untuk meneliti obat, kita membutuhkan dana yang begitu besar. Dan itu tidak bisa disediakan oleh institusi pendidikan atau pemerintah. Dan untuk pengujian obat ini, kita melibatkan berbagai institusi. Tidak hanya satu rumah sakit, tapi beberapa rumah sakit. Kita melibatkan 1.000 sampai 6.000 orang pasien untuk fase 3 uji klinik, dan itu membutuhkan demikian banyak sumber daya manusia, sumber daya keuangan, waktu, dan seterusnya. Oleh karena itu, biasanya kita akan menemukan begitu banyak obat-obat yang gagal diteliti, dan itu kita sebut dalam sebuah kurva disebut Valley of Death, atau kegagalan obat-obat yang diteliti. Hanya beberapa persen saja yang akhirnya masuk ke pasar dan bisa dikonsumsi oleh pasien. Di sini bisa menimbulkan beberapa permasalahan terkait harga obat misalnya. Harga obat yang terlalu mahal itu bisa kita pahami karena memang untuk pengembangan obat begitu banyak dana yang harus dipakai. Tetapi ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa untuk pengembangan obat itu harus didanai oleh dana pemerintah atau dana publik, sehingga obat yang dihasilkan bisa memiliki harga yang lebih murah karena dana pengembangannya disediakan oleh pemerintah. Tetapi perdebatan ini begitu panjang, ya begitu kompleks. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa penelitian obat memerlukan waktu yang panjang dan juga modal yang besar, sehingga proses-proses penelitian ini harus dijalankan dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan nonton video tadi bisa merefresh ya, atau sebagai awalan ya. Kita coba kuis dulu ya. Mudah-mudahan bisa tertampil nih kuisnya nih. Ya, tampil nggak kuisnya? Ada, Tampil Pak. ya. Oke, Sudah, Pak. ya silakan. Ya, tidak perlu ragu ya. Silahkan dijawab saja sesuai dengan apa yang dipahami, karena ini tidak ada penilaian di sini, hanya untuk kita highlight ya, fokus pada beberapa hal yang saya pikir penting ya untuk kita ketahui. Ada yang udah selesai? Gimana? Agak susah ya? Pertanyaannya agak susah ya? Oh ya, ada pertanyaan yang bisa multiple choice ya, jadi nggak cuma satu jawaban, tapi bisa dua jawaban ya. Ada. Jadi kalau misalnya ada dua jawaban yang benar, untuk yang tipenya multiple choice bisa dipilih lebih dari satu. Oh, sudah semua ya? Oke, baik. Saya harus share result ya. Baik, kita coba lihat result ya, share result. Resultnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, kita sedikit coba bahas sebelum kita diskusi ya. Ada yang spesifik mau kalian tanyakan terkait dengan kuis maupun video? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung bahas salah satu ya. Misalnya di pertanyaan nomor 2 ya. Ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan ya dalam kita coba memahami publikasi yang ada, yang kita bisa dapatkan ya di Scopus ya, di PubMed ya. Nah, ada satu uji misalnya, uji klinik ya, kemudian jumlah orangnya 80, jumlah pasiennya 80 begitu. Kemudian desainnya double blind, gitu, dilakukan pada 3 rumah sakit multi center ya di satu negara, begitu. Nah, pertanyaannya kadang-kadang dalam publikasi itu tidak tertulis secara jelas ini fase berapa, begitu. Memang nggak di apa namanya nggak dicantumkan. Tapi seringkali mereka mencantumkan nomor ya registrasi dari uji klinik, begitu. Secara teori kita sering membahas kalau apa namanya fase 3 itu 1.000 lebih subjeknya, benar nggak? Jadi kalau untuk fase 2 ini ratusan, begitu, ratusan pasiennya, begitu. Yang membedakan antara fase 1, 2, dan 3, kalau fase 1 ini jelas. Fase 1 kita bukan pakai pasien, tapi pakai subjek sehat. Nah, kalau 2 dan 3 itu pakai pasien, ya, pasien. Jadi kita memang ingin menyembuhkan, begitu. Tetapi yang kadang-kadang sulit kita membedakan antara 2 dan 3, begitu. Nah, perbedaan utama antara 2 dan 3, salah satunya adalah desainnya. Kalau yang di fase 3 itu, desainnya seringkali atau bahkan mungkin menjadi kewajiban adalah double blind. Harus ada blinding. Sedangkan di fase 2, itu mungkin ada beberapa
sering juga bisa juga dilakukan blinding gitu, tetapi bisa juga tanpa blinding di fase 2. Nah, kemudian kok pasiennya sedikit 80 misalnya. Kenapa nggak 1000? Kan di teori gitu ya. Kita 1000, pokoknya banyak lah kayak gitu ya. Nggak ratusan begitu. Seringkali kesulitan dalam uji klinis itu adalah kita mendapatkan subjek yang eligible. Benar nggak? Misalnya nih, gampangnya kita mengumpulkan pasien sampai taruhlah 1000 gitu atau 900. Tapi loss on follow up. Mereka dikontak lagi nggak bisa, dicari lagi nggak bisa begitu. Sehingga data yang komplit untuk dianalisis hanya 80. So, bagaimana? Apakah uji klinisnya batal? Enggak ya. Tetap itu uji klinis. Jadi memang ada keterbatasan. Belum lagi misalnya penyakitnya itu memang rare disease. Di satu negara itu rare gitu. Tapi di seluruh dunia kalau digabungkan banyak juga gitu. Nah, kalau penyakitnya rare tersebut ya, itu sulit juga kita mendapatkan pasien gitu. Jadi fase-fase ini bukan ada banyak hal yang harus kita lihat ya. Terkadang memang apa yang kita lihat di peraturan gitu itu belum sepenuhnya applicable. Kita harus melihat case by case gitu ya. Ya, itu salah satu ya contoh ya penerapan uji klinis ya. Dan sebenarnya ada pekerjaan yang sudah dilakukan sama alumni kita di Clinical Research Organization ya. Masuk di sana memanage ya sebagai manajer ya untuk uji klinis, dan itu saya pikir juga pekerjaan yang cukup menantang ya, cukup baik ya karena itu berkaitan langsung dengan pengembangan obat yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, sebelum kita diskusi, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan Muhammad Rifki. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak izin bertanya, berarti kalau misalnya tadi kan di 3 rumah sakit berbeda, itu ada perbedaan nggak Pak untuk lokasinya kalau fase 2 sama fase 3? Atau emang fokusnya kepada jumlah pasiennya aja? Ya, oke. Ini yang saya ketahui ya untuk fase 3 itu apakah sebuah keharusan ya secara peraturan peraturan yang berlaku ya. Ini perlu dicek kembali ya, perlu dicek kembali. Eh, tetapi memang untuk fase 3 itu diharapkan multisenter ya, multisenter. Kenapa multisenter? Sebenarnya yang dimaksud dengan multisenter ini bukan terbatas di satu negara, begitu. Ya, di satu negara boleh juga, begitu. Tetapi yang juga ditekankan ini bahkan beberapa negara ya masuk dalam satu clinical trial. Kenapa? Karena untuk mengakomodir beberapa etnis, begitu. Ya, jadi ada etnis Asia, ada etnis Hispanik misalnya, ada White, ya, kemudian ada Southeast Asia gitu. Nah, masing-masing atau Kaukasian juga ya, masing-masing etnis ini memiliki misalnya beberapa gen yang cenderung lebih banyak ya, atau terekspresi lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Nah, ini yang harus kita uh, lakukan. Dan kadang-kadang begini ya, ada juga hasil penelitian uji klinis setelah kita lakukan analisis mendalam, meta analisis ya kita sebut, kita bisa mendapatkan insight gitu. Ternyata untuk efek obat tertentu di etnis Afrikan misalnya itu lebih lebih baik ya, efikasinya lebih baik dibanding dengan misalnya etnis white Eropa begitu. Atau bahkan mungkin di Kaukasian ini kurang kurang terlihat karena ada satu gen tertentu yang terekspresi lebih tinggi di mereka. Ya, mungkin yang kita sebut sebagai rapid metabolizer seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk fase 3 itu dianjurkan untuk multisenter ya. Multisenter ya, karena itu menjadi dasar terakhir ya penentuan untuk apakah bisa diregistrasi kemudian dilepaskan ya, diluncurkan produknya di pasar gitu. Nah, jadi fase 3 ini mesti baik sebenarnya, mesti baik sekali ya dari desain, dari subjek penelitian kayak gitu. Tapi apakah keharusan? Nah, ini perlu dicek lagi ya di peraturan ya, di peraturan undang-undang yang ada di Indonesia gitu. Jadi multisenter ini secara desain itu sangat baik untuk dilakukan. Ya, dan ini dianjurkan di fase 3. Oke. Baik, ya. Kita mulai diskusi, silakan untuk kelompok yang akan presentasi.